Yo halo, balik lagi bersama gue Lukman. Dan kali ini gue nggak cuman berdua doang sama sobat gue Aldit. Di mana kita? Di podcast apa aja? Apa? Ya, bocah lupa nih anjing. Biar rame, Bray. Maksudnya biar seru. Di podcast apa aja? Apa aja? Ya podcastin aja lah. Ini sama hari ini. Tema hari ini anjing. Jadi malam hari ini kita nggak cuman berdua doang ya, seperti biasa kita udah mulai datang Bener. player baru nih. Wih, bener-bener. Teman kita ini ada Yuda Prasetya aka Indra yo. Yuhu. Gila teman lama ini. Udah lama Yo, nggak ketemu. Bener. Hilang dari Yo. peredaran. Kelamaan kayaknya, Pak. Nah, itu tuh, aduh, bikin nggak rindu sebenarnya. Makin lama lagi Iya. lah. Malah Makin males jauh. ya di kontak gini ya. Lagi Males. bosan. Aduh, podcast sebelumnya kan, aduh, ini udah sempat kita singgung juga ya di tema hari ini. Kenapa ajak salah satu teman lama kita yang udah menjauh dari kita, entah kapan balik lagi bisa bencengkrama. Jadi kita bakal ulik-ulik nih man, teman lama kita bakal korek-korek sampai kita dalam nih. Jangan om. Jangan om. Om, ngapain om? Jangan om. Mau sekolah nggak deh, mau sekolah nggak gitu. Mau SPP dibayarin kok. Aduh kacau. Jadi teman-teman, sebenarnya otak dibalik dari podcast apa aja itu bukan gue sama Lukman doang, tapi sama Indra ini. Jadi Indra ini benar-benar di balik layar. Kalau ada layar, ada layar 10 layar nih. Di baliknya tuh dia semua itu. 10 layar dia semua tuh. Jadi semua konsep terus juga ide dia ada sumbangnya gitu di podcast ini. Walaupun kondisinya lagi sibuk juga ya Indra ya. Ya alhamdulillah lah. Cuman sumbangsi gue pasti harus lewat Aldit dulu gitu. Kalau Aldit nggak approve ya gue nggak bisa gitu. Jadi masih ada musyawarah dan mufakat ya teman-teman. Seperti podcast ini. ini temanya bakal tema apa aja bener sesuai namanya ini. Jadi Lukman bakalan nanya-nanya. Gua diem aja karena ini pasti bakalan podcast yang cuman hanya Lukman dan Indra aja yang bisa mendalami, kalau gua enggak. Kenapa? Karena alasan aja gitu, makan gaji buta brengsek. Di sini cuma Gimana Lukman doang yang bakal nanya. Wah, enak banget nih. Aduh, Indra, apa kabar Indra? Alhamdulillah sehat. Kayaknya lu harusnya nanya itu pas kemarin deh, pertama kali gue muncul kayaknya ya. Di kali kedua tuh kesannya kayak yang ini bercengkrama riang gembira kita sebagai teman di belakangin dulu. Sekarang lu bantuin gue ngonten gitu. Lagi juga basa-basi jelek banget anjir. Itu udah sering banget kan orang-orang nanya, gimana kabarnya, sehat? Gak mungkin kalau beliau sakit bakal hadir di podcast kita kali ini, Pak. Jadi coba pertanyaan-pertanyaannya itu jangan yang terlalu mainstream gitu. Terakhir sakit kapan, Ra? Terakhir sakit semenjak lu cabut dari rumah gua kan, ninggalin COVID. Anjir. Enggak lah. Gua COVID udah di Jepara, Bray. Masih di Kudus gua, belum di Jepara waktu itu. Masih Kudus. Oh, gue COVID masih di Sundul. Apa sih bangsa? Sundul. Indra, lu di mana sekarang? Gue di Jepara nih. Jepara. Udah, cuman baru setahunan sih gue di Jepara. Gue lebih lama di Kudus soalnya. Bisa nomaden gitu, kenapa dah? Wah, biasa Pak. Cuan-cuan Project. dikit. Asik. Ya itu, nggak ada Cuan. usaha yang bener, bisnis yang ditekunin, nggak. Bisnis gue jual rumah pribadi, gitu aja udah. Maklar sendiri aja. Iya. Gue malah riwo sendiri. Mau saya bantu jualin nggak mas? Aduh jangan deh. Saya aja lagi jualan sih, itu rumah saya sendiri. Aduh, lucu banget nih. Sumpah nih lucu banget.
Indra tuh teman kecil gua. Aduh, dari tololnya sampai goblok sekarang masih goblokin orang lagi anjing. Paling seru dah Ngomong, pokoknya. Aldi tuh aduh, paling siap bertumbal. Apalagi sama keluarga gua. Walah. aduh, lempar sendal aja. Oke, Woi. ini selama lu Difitnah lagi. Oke. di fitnah kok. Anjing, udah sakit rahang, gue belum mulai ini gunanya udah sakit banget. Ya gimana Dit, man. Selama lu pindah nih dari Kudus ke Jepara, ini di Jawa nih, gue nggak tahu Jawa tuh gimana. Walaupun gue tinggal di Jawa, cuman beda kan, tengah sama Iya. timur nih, beda kan, barat, Lu timur, sih tengah, ngomongnya ke gua. Lu barat, kan bilang gua utara. nomaden. Oh Lu iya, nanya, lu tinggal di Jawa. Iya, gua di Jawa nih. Jawa mana? Gua di Bogor, iya. oh iya, Gua di makanya kan Semarang, beda, iya. beda. Gua ke Tadi kan Jogja, udah iya. sebut, belum ke Sulawesi kan? Lu kayak nggak tahu Oke. kapasitas otak gua lah. Iya, sebangsat. Jadi Iya. gimana pengalaman-pengalaman lu tuh? Coba sharing. Lukman soalnya nggak tahu, Iya walaupun ya. dia orang Jawa. Ya tergantung dulu Pak. Mungkin kalau Gimana? misal ngomongin Jawanya ya kayak misal dari apa tanah lahirnya nenek gue tuh kan apa kakek nenek gue dari Madiun kan. Ya mungkin untuk Jawa Timur tuh gue sedikit rada paham gitu, ditambah lagi bokap sempat stay lama juga di daerah di Surabaya kan, dan memang istilahnya sering lah untuk ke beberapa kota di daerah Jawa Timur gitu. Jadi untuk Jawa Timur tuh gue sedikit rada paham, tapi kalau untuk Jawa Tengah bener-bener blank gue. Nah, Oh, tuh. Karena dari lu segi Jawa Timurnya. kulturnya kan ada sedikit berbeda juga ya gitu. Ada walaupun memang sama-sama Jawa, yang gue tahu itu kan ada sedikit perbedaan juga, apalagi dari segi bahasanya pun juga ya hampir ada lah perbedaan seperti itu. Itu coba perbedaannya gimana dah? Ini sebelum ke Indra dah. Kalau dulu. Oke, contoh misal Jawa Timur itu dalam bahasa Jawa tuh sebetulnya hampir sama kayak wah anjir kalau gue seminar bahasa Sunda juga gue jelasin lagi ya ini sama aja. Panjang lagi. Jadi yang gue Lu kan tahu bisa tuh 3 bahasa. 3 Lu kan bahasa. bisa 3 bahasa. Cina, Inggris, sama Spanyol. Spanyol gue Bukan. sama sekali nih. Sunda, Bahasa Indonesia. Sunda, Jawa, Indonesia. Bahasa kasar, bahasa jorok paling tuh 3 udah. 4 dong. 4 dong berarti. Satu lagi apa anjir? Itu bahasa jorok lu lain man. Sebatas wai aja. Lain. Wai. Gimana? Jadi bedanya apa? Tawa lu jauh. Emang gue jauhin anjir gue. Berbet rahang gue Pak, sumpah ini. Cindra, tawa lu jauh kan? Emang gue jauhin. Sampai Depok palanya tuh. Gitu. Gimana? Jadi sempet sih gue itu mah ketemu kepalanya Lukman di mana gitu. Dra, gue udah nahan anjing. Gimana man? Jadi yang gue tahu ya kan kayak dari segi bahasa gitu ya, orang tuh lebih mengenal untuk daerah Jawa Timur itu lebih dominan penggunaannya bahasa Jawanya Jawa kasar gitu kan. Jadi kalau dibagi itu bahasa ya setiap yang gue tahu ya bahasa Sunda, bahasa Jawa itu secara tingkatan tuh sama nih, ada bahasa kasar, sedang dan halusnya gitu. Kalau bahasa Jawa tuh saya Jawa Kromo kalau nggak salah kan. Nah, sedangkan untuk jadi otomatis secara pengguna di Jawa Tengah pun begitu juga. Kalau Jawa Timur lebih ke kasar, Jawa Tengah itu lebih cenderung halus. Ditambah lagi mereka ada istilah ngapak itu kan di beberapa wilayah tertentu tuh. Tegal, Probolinggo. Tegal, Brebes, Iya, Probolinggo. masalah itulah gitu. So far yang gue tahu itu gitu loh. Selebihnya ya dari segi budayanya gitu yang secara perincinya ya kayak gimana itu memang gue balik lagi ya kurang tahu. Gitu. Oke. Itu yang gue penasaran itu dari sebenarnya ya. Ibaratnya gini loh, Indra tuh bisa yang memang gue bukan teman kecilnya Indra ya. Jadi gue memang nggak terlalu inilah. Cuman yang gue tahu kan lu ibaratnya lahir dan sempat besar di Bogor nih Pak. Ya kan, terus tiba-tiba ya walaupun memang background keluarga istilahnya dari Jawa gitu, terus tiba-tiba pindah nih, ya kan ke Kudus ya Pak ya Pak, kemana pertama Pak pindah? Gue pertama itu ke Semarang man. Nah,
ke Semarang ya istilahnya. Baru setelahnya sisanya kan lu lebih banyak menghabiskan waktu itu di sampai hari ini istilahnya ya lebih banyak menghabiskan waktu tinggal di daerah Jawa Tengah nih Pak. Ya, Nah dari segi Semarang Jawa Tengah. ya gue juga nggak bilang Semarang itu bagian dari Bogor sih Pak. Gue Oke. nggak bilang gitu, gue nggak ngomong Pak. Tapi kalau lu mau nggak apa-apa, Man. Sih ntar ini tampol pagar enggak. Jadi nggak enak saya ya. Wong saya suka. Susah ini. Gak bener anjing. Gimana? Lanjut. Aduh. Nah, yang gue penasaran itu dari segi budayanya nih yang lu rasain tuh gimana sih? Lu ada sempat ngalamin culture shocknya gitu nggak sih Pak? Oh, ada, Man. Pasti ada lah. Apalagi gua ya. Gitu. Oke. Jadi Terjawab teman-teman. Oke, jadi cukup sekian. Udah kebaca gua. Pertanyaan dia sama kayak waktu di Jerman itu teman gua anjing. Dia cuma nanya gitu doang. Oh ya udah sudah terjawab ya Pak ya. Malah ada yang lebih goblok lagi, dia bilang semua pertanyaan gua udah kejawab semua deh. Gua bingung mau nanya apa. Dia bagian itu dihapus aja Pak. Gua hapus anjing. Terus ya terus jadi terus itu kan pasti ada kan. batuk dulu Edit. Udah gue lunasin itu batuk. Nah jadi kan tadi kultur shocknya pasti ada Ndran. Itu kayak gimana tuh? Kan kalau lu di Bogor sama gua kan maksudnya dulu makan apa? Cungkring, bukan cungkring sih, selain makanan Bogor tuh khasnya apa lagi? Udah lupa lagi gua. Soto Bogor. Soto Betawi, soto Bogor ya. Soto Bogor. Sotomi tuh khas Bogor bukan ya? Kan itu mah di belakangnya dilengkapin. Lu mah depannya doang anjing. Sotomi, belakangnya tadi Bogor gitu. Oh, gimana sih? Anjing. Oh, docelang. Dulu kan makan docelang tuh. Sono ada gak? Docelang tuh dodol kacang apa gimana? Enggak, soalnya gue nggak begitu. Enggak, ini gue kurang paham docelang apaan. Docelang itu ketupat. Cuman bumbu kacang itu kental. Wah, di sini mungkin yang sama persis nggak ada, Dit. Tapi kalau mirip ada. Oh, ada. Ada. Tapi pernah makan lu waktu itu? Makanya gue tanya docelang. Nggak pernah makan gimana gue? Ya tadi makan lu kan nggak hadir di podcast ini Pak. Iya makanya dia tadi ngomong docelang tuh apa? Lu nggak pernah makan itu yang bikin nanya tuh itu. Iya, gue kasih tahu khas Bogor itu. Nah itu tuh ada tapi beda aja gitu ya. Mungkin dari nama gitu ya. Ya mirip tapi nggak sama gitu, nggak sama persis itu. Ada ibaratnya mirip docelang aja Pak ya. Mirip. Iya. Ada. Di sana ada abang-abangnya mirip. Gimana? Karena aqua. Di sini aqua. Ada Man. Lebih banyak sini. Oh. Mobil. Ada mobil. Mobil ada. Lu pernah lihat lampu kelap-kelip nggak? Pernah. Dibalikin. Sini ada Man. Jadi itu senter lampu baterainya habis. Capek banget gue. Gue denger lu mau jadi ketua RT tadinya di sono, tapi nggak mau. Lu males ngurusin orang. Lu gimana itu dulu ya? Iya, kita bahas di sini. Gimana? Kok lu males tiba-tiba ngurusin orang anjing? Gimana maksudnya? Gue bingung Dit. Asli. Jadi kebetulan nih RT gua ini kan RT yang paling banyak lansianya. Nah, otomatis lansia-lansia di sini biasanya itu lebih fokusnya mereka tuh ke sawah, ke ladang gitu-gitu, ngurus hewan ternak. Di sini begitu. Kebetulan rumah yang gue tempatin ini kondisinya cukup jauh dari pemukiman. Gitu. Jadi sekitar rumah gue ini masih kayak banyak banget rumput-rumput ilalang. Nah itu kan sering dipotongin buat pakan ternak mereka. Nah karena sekitar rumah gue ini banyak rumput-rumput ilalang kayak gitu, otomatis
Kalau gue lagi di rumah, gue ajak mampir dong pasti. Panas apa, ya namanya gue ngeliat depan rumah persis itu tuh masih banyak rumput ilalang. Jadi kalau gue buka pagar kan langsung lihat orangnya, nggak gue tegur, nggak gue sapa kan nggak enak gitu ya. Pak, mampir. Oh enggak mas. Ya, gue gitu kan. Oh, yaudah main dah mampir gitu. Anjing terpaksa banget. Bangsat. Dia udah terpaksa banget anjing. Nah, gitu bangsat. Enggak lah. Oh, mampir tuh dia. Ngobrol-ngobrol. Seiring berjalannya waktu, makin banyak yang mampir. Jadi nggak cuma satu bapak tadi, nyebar lama-lama. Rumah gue kayak base camp orang yang ke sawah, orang yang ngajak hewan ternak. Karena pas di depan rumah gue kasih keran air satu, jadi kayak keran umum gitu. Nah itu sering dipakai sama orang yang ke sawah, dia cuci kaki gitu. Kadang kan mereka kalau sholat duhur juga kan masih di sekitar sawah, Dit. Iya, Nah benar-benar. mereka kadang wudhu di sini, apa segala macem. Mandi enggak, tapi aurat lah, tempat umum, hitungannya kan di luar ini. Kirain kan Gitu. nggak ada yang tahu Pak, bau selang tiba-tiba. Enggak, soalnya kan gue lagi ngobrol sama lu nih, sama Lukman. Yang gue tahu hal yang tidak biasa bagi lu biasa gitu kan. Makanya gue bilang tadi nggak mandi ya, gue bilang gitu. Enggak, di podcast ini kita baik-baik aja. Di balik layar barulah. Ya lu sempat nolak lah dengan tawaran untuk menjadi RT ya dengan dalih mager kan. Memang awalnya sempat berpikiran bahwa ini kayaknya Indra sibuk nih apa segala macem gitu. Tapi yang mungkin gue sedikit rada penasaran tuh di sana kesibukan lu tuh apa sih Pak? Oke, jadi kesibukan gue yang sekarang kan gue berdomisili di Jepara nih. Gue kesibukan gue nih sekarang masih tetap sama di bidang properti. Tapi kayak yang kali ini alhamdulillah udah nggak rumah sendiri ya yang gue bisnisin ya. Ya alhamdulillah lah gitu. Lebih tepatnya pengadaan RAB, ngitung-ngitungnya gimana, kayak gitulah. Jadi kayak konsultan gitu. Mas, semen ini gimana kalau dibandingin sama semen ini? Ya, memang gue tahu gitu, ketawa itu pasti muncul gitu. Seolah-olah nanya sama kuli gitu kan. Gue bukan kok nggak bully. apa-apa, Bray. Asal lu ngomong sebelumnya. Iya. Rumah sendiri sekarang. Lagian jadi rutinitas gue ya emang di bidang properti tadi gitu. Cuman ya ada sih sampingan sedikit-sedikit gitu. Kayak ngedit foto, ya macem-macem, ada foto acara, ada dokumentasi ini itu gitu. Dulu tuh sempet ini dia foto prewed ya dulu ya. Sempat. Ya salah satu upaya nambahin kaki ya. Tapi Gitu sampai sekarang sih. masih nggak? Masih maksudnya banyak gitu. Foto prewed gitu ya. Oh sekarang sih Iya. udah gue lepas, Dit. Kan waktu itu gue nyoba-nyoba fokus ke produksi tas sama dompet. Iya, sempat mau ke sarung juga. Lu cerita sama gue. Sarung juga. Banyak deh. Nah gitu gue konsultasiin sama Aldit ya gitulah. Ada yang oke, ada yang enggak. Nah sekarang akhirnya rutinitas gue ini yang gue jalanin secara pasti itu properti tadi, rancangan-rancangan segala macamnya termasuk RAB. Terus gue foto-foto dokumentasi atau ya tipis-tipis editing. Sama itu tadi produksi tas sama dompet gitu. Tapi ada lagi yang lu lupa. Enggak, Dit, masa iya? Ada lagi satu kerjaan. Iya, ada lagi satu kerjaan yang lu sampingkan sebenarnya. Itu paling sampingkan. Boleh. Apa tuh? Coba, Lukman punya nih. Lukman tahu nih. Apa anjir tiba-tiba gue yang ditembak, lu hidup-hidup orang kenapa kita ngoreksi anjing? Gak apa-apa Man, lu sebut aja ntar gue iyain. Kagak, ini gue bingung anjir. Ya lu yang inget deh, gue aja lagi mikir apalagi yang kelewat. Gue denger dari lu juga yang ngomong. Lu sempat jadi dukun. Lanjut part 2.